Perkenalkan, nama aku Zulfa Yatri, biasa dipanggil Zul, ada yang manggil Pak Popoci, ya, masalah panggilan terserah saja. Murid saya adalah tukang sumando Luak 50. Asli saya sebetulnya dari Batu Sangkar. Dari kecil saya sebetulnya sudah dilahirkan sebagai anak seorang pedagang. Walaupun ibu saya merupakan pensiunan pegawai kecil di seorang guru di daerah Batu Sangkar, tapi daerah pedagang sangat mengajar ke saya. Itu dibuktikan dengan sewaktu saya kuliah di Bogor. Sejak kuliah saya sudah mulai berbisnis dengan berbagai macam produk dan jenis, sampai akhirnya tahun 97-98 kita termasuk yang kena dampak dari krisis moneter. Akhirnya kita pulang kampung. Sebelumnya usaha di Jakarta. Tahun 98 kita pulang, dan ternyata tidak segampang yang dikira hidup di kampung. Pahit getir kehidupan menimpanya menjadi seorang yang ulet, tak kenal menyerah hingga secercah harapan terang menghampirinya. Ia yang dulu sebagai peternak kecil-kecilan, kini mulai menikmati hidup sebagai pengusaha makanan olahan Sumatera Barat, yaitu rendang. Ya, itulah sosok Pak Zulfa Yatri atau akrab dipanggil Pak Yat, beserta istrinya tercinta Insinyur Elda atau akrab dipanggil Bu Elda. For this all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, because eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Nama saya Elda, saya sudah berkeluarga. Suami saya bernama Zulfa Yatri dan saya mempunyai 3 orang putra putri. Si sulung sudah kuliah dan yang kecil masih bungsu, masih di SD kelas 2. Usaha kami mulai pada tahun 2006 untuk usaha makanan, dan sebelumnya kami sebagai peternak, mulai dari ternak ayam buras, ternak ayam beras petelur, ternak puyuh, dan ternak sapi. Awalnya Pak Yat berternak ayam petelur kecil-kecilan, ayam Arab dan ayam kampung. Timbul permasalahan di mana telur ayam Arab dan telur ayam kampung sulit terjual, yang ujung-ujungnya banyak telur yang busuk.
Disinilah ia berpikir untuk mengolah telur-telur tersebut menjadi makanan yang laku dijual. Pilihannya adalah mengolah telur tersebut menjadi rendang telur, karena rendang sudah menjadi masakan khas Sumatera Barat dan hampir semua orang menyukainya. Kenapa kami memilih usaha rendang telur pada awalnya? Karena pada bulan puasa telur ayam buras kurang laku di pasaran, sehingga menumpuk produksi sementara ayam tetap makan, sehingga kami mencoba untuk membuat rendang telur. Nah, rendang telur yang kami bikin ini pada awalnya bukan seperti yang kami pasarkan sekarang ini, karena kami tetap mencoba dan mencoba, sehingga rendang telur yang kami hasilkan saat ini adalah sudah berselera nasional, istilahnya tingkat kepedasan, bumbu dan penampilannya itu sudah melalui proses-proses yang kami uji cobakan setiap kali berproduksi, sehingga terciptalah rendang telur seperti apa yang sekarang. Pada awalnya hanya rendang telur saja, akan tetapi sesuai dengan tuntutan permintaan pasar, kami mencoba mengembangkan ke yang lain, ke rendang yang lain, seperti rendang runtih atau rendang suwir, rendang paru, rendang belut, dan rendang. Ia mencoba mengurus surat izin usaha kecil untuk usaha rendang telur tersebut, dan akhirnya makanan spesifik khas ranah Minang ini berdiri tahun 2006, pelanggan setiap bulannya. Mencoba berbagai jenis usaha yang pada akhirnya saya menangkap peluang. Peluangnya adalah ternyata istri saya hobi memasak, dan hasil masakannya itu saya tangkap, wah ini adalah suatu peluang untuk bisa menghasilkan sesuatu. Jadi bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga mengangkat harkat dan martabat daerah sini, umumnya daerah Minangkabau, karena produk yang dihasilkan tidak ada yang baru, hanya sedikit inovasi dan lain-lain, sehingga disukai oleh konsumen. Bahkan negara Singapura pun sudah kita coba mengekspor 2 kali. Setelah dijalani sejak 2006 resmi kita usaha ini, kemudian 2007 kita fokus di usaha aneka rendang dan makanan khas Minang. Ternyata saya menyadari bahwa inilah kesempatan saya untuk berbakti kepada keluarga dan berbuat sesuatu kepada masyarakat sekitar, karena lebih kurang 99% produk bahan bakunya adalah di daerah sekitar, apakah itu aneka singkongnya, kelapanya, telurnya, daging dan lain-lain, semuanya di daerah sekitar.
ya hanya 1% yang mungkin dari daerah luar seperti garam dan gula. Pada tahun 2007, produk yang diolah Pak Yat mulai diterima di pusat penjualan oleh-oleh terkenal di Kota Padang dan omset pun meningkat tajam. Dukungan dari pemerintah pun mengalir baik dalam bentuk pelatihan dan kesempatan untuk pameran. Produk olahan tersebut dikemas lebih menarik. Dari yang semula dengan merek di fotokopi, sekarang sudah didesain dengan dicetak lebih modern. Bahkan sudah tersedia pula dalam kemasan kotak dan kaleng. Jadi sejak 2007 ternyata usaha ini dalam 1 tahun sangat maju pesat. Kita sudah mulai masuk pasar Kota Padang, yaitu Christine Hakim, kemudian merambah ke Giant Hypermart dan juga ke kota-kota lain, dan ternyata produk ini sangat disukai. Selalu kalau kita pameran, rata-rata produk kita habis malah sebelum waktu pamerannya habis, dan 99% memberikan A+ terhadap rasa, penampilan, dan lain-lain. Dan itulah yang mendorong saya untuk terus mengembangkan usaha ini. Walaupun awalnya usaha ini mungkin gengsinya tidak ada, tapi kepuasan batin saya ternyata ada di sini. Jadi saya bisa berbuat sesuatu sesuai apa yang saya inginkan, karena mungkin tipe saya adalah tipe owner, konseptor gitu. Seiring berjalannya waktu, usaha Pak Yat mulai memproduksi berbagai varian produk rendang dan berbagai jenis cemilan khas Sumatera Barat lainnya. Jenis rendang yang diproduksi seperti rendang telur, rendang runtiah atau daging suwir, rendang daging, rendang belut, rendang paru atau rabu, rendang ubi maco, dan lain-lain. Jenis cemilan yang diproduksi seperti ganepo renyah, ganepo pedas, keripik balado, serundeng kentang, keripik kentang, talas lidi, singkong lidi, kerupuk ubi, dan lain-lain. Usaha Pak Yat ini telah mendapat penghargaan seperti Sidda Karya 2012 dari Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat,
Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saing 2013 untuk produk rendang telur dalam 2 kategori, yaitu inovasi produk peternakan dan manajemen bisnis, dan bermacam-macam piala serta penghargaan lainnya. Dan sudah mendapatkan penghargaan yang sebetulnya tidak gampang karena jurinya juga independen, seperti penghargaan dari Kementerian Pertanian tahun 2013, 2 penghargaan sekaligus, itu di bidang inovasi produk peternakan dan satu lagi di bidang manajemen bisnis peternakan. Kemudian 2015 kemarin kita juga diberi penghargaan oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara tanggal 24 November 2015. Itu gawenya Kementerian Tenaga Kerja dengan nama penghargaan Pramakaya. Sebetulnya usaha ini tidaklah segampang apa yang kita pikirkan, karena usaha ini sebetulnya bersifat kekeluargaan dan 90% tenaga kerjanya boleh dibilang dengan SDM atau tingkat pendidikan maksimal hanya SMA. Malah ada yang tidak tamat SD, tapi karena kemauan dan kesungguhan dan rasa kekeluargaan, mereka mau belajar, tekun, akhirnya rata-rata 90% karyawan kita sudah tahunan semua.